Logical fallacy. Itu apa sih? Nah, kata fallacy sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia yang artinya adalah deception, atau dalam bahasa Indonesia berarti penipuan atau tipu muslihat. Nah, kenapa sih fallacy disebut sebagai tipu muslihat? Hal ini karena logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumennya. Logical fallacy sendiri sebetulnya merupakan kesalahan berpikir yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikirnya. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen, baik itu argumen secara keseluruhan maupun interpretasi dari argumen. Yang ketiga, harus memiliki kesan menipu, di mana orang-orang biasanya tertipu dengan argumennya, meskipun terlihat kesalahan logika. Nah, dengan karakteristik tersebut, kita sebetulnya bisa mendefinisikan logical fallacy sebagai sebuah argumen yang salah dalam logika berpikir dan mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Menipunya tuh kayak gimana sih? Salah satu contoh yang aku temukan dari salah satu website kayak gini. Misal, ada orang yang bilang gini ke kalian, jangan nubuhin kumis dong, nanti kayak Hitler. Kan punya kumis tuh, nanti lo bakalan kayak Hitler. Nah, ini tuh salah satu contoh argumen yang menipu dan memiliki kesalahan logika. Kenapa? Karena ya meskipun Hitler berkumis dan menjadi diktator gitu ya, bukan berarti ketika lo berkumis, lo akan menjadi diktator juga gitu. Argumen ini juga menipu. Orang yang gak paham tentang logical fallacy bisa jadi terjebak dalam tipuan ini. Apalagi kalau diterapin ke argumen lain yang serupa. Misalnya, orang yang kaya dan makmur itu gendut. Lo gendutan nih, berarti lo udah kaya dan makmur dong. Dari argumen ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menyampaikan argumennya menganggap bahwa orang kaya dan makmur itu badannya gemuk. Dan kalau orang memiliki badan gemuk berarti orang tersebut kaya dan makmur. Padahal ya belum tentu kan, mungkin aja sih kebanyakan orang kaya itu gemuk. Tapi kalau kita punya badan gemuk bukan berarti kita kaya dan makmur juga. Ini adalah kesalahan berpikir yang mungkin sering kali kita dengar. Selain salah dalam logika berpikirnya, argumen ini juga memiliki karakteristik menipu. Maka dari itu argumen ini bisa dikatakan sebagai argumen yang sesat pikir. Nah, karena argumen dan anggapan kayak gini-gini itu umum banget gitu ya, dan bisa menipu, penting banget buat kita untuk memahami gimana cara berpikir yang baik dan benar. Kalau kita nggak paham gimana cara mikir dan mengidentifikasi logical fallacy, kita bisa aja kena tipu sama penipu, politisi, toko besar, atau siapapun itu, orang yang ingin mencoba mempengaruhi kita dengan mengatakan argumen yang sebetulnya salah secara logika. Dan ini juga bisa jadi masalah besar, terutama di negara demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi. Gini, dalam negara demokrasi semuanya mulai dari hukum yang diciptakan apa yang dianggap benar dan salah, dan pemimpin yang kita pilih yang bisa menentukan segalanya itu berasal dari konsensus atau kesepakatan semua orang yang ada di dalam negara ini. Dengan setiap orang memiliki hak suara yang sama. Bayangin aja kalau orang-orang yang memiliki hak untuk mengubah negara ini pada nggak ngerti tentang logical fallacy, tentu konsensus yang dipilih oleh orang-orangnya mungkin nggak bakalan benar gitu. Makanya penting banget buat kita untuk ngerti tentang logical fallacy ini biar kita nggak ketipu sama orang yang mau memanfaatkan suara kita atau pilihan kita. Jangan salah, banyak kok politisi yang bilang argumen yang sesat pikir dan orang-orang pun mempercayainya, yang bahkan membuat orang-orang itu untuk memilihnya dan berperang buat dia, sehingga bikin kerusuhan di negara ini. Nah, bahaya kan buat negara dan kehidupan kita. Berpikir kritis dan logis tanpa sesat pikir itu punya manfaat yang besar banget. Bukan cuma buat politik doang, tapi juga dalam melakukan aktivitas apapun supaya kita bisa menentukan keputusan dengan baik. Mulai dari yang receh seperti memilih makanan misalnya, sampai yang lumayan ngaruh juga kayak ketika lu mencoba untuk mengambil keputusan besar dan penting dalam hidup lu misalnya. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik.
Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.